Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan kembali mempersiapkan untuk tahap yang kedua untuk guru SD berdasarkan pengembangan dari field report tahap yang pertama. Kali ini kita akan spesifik membahas kompetensi teknis profesional matematika, di mana di tahap yang pertama banyak sekali peserta yang bercerita mendapatkan soal tentang grafik, baik itu diagram batang dan lingkaran. Tapi spesifik pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk diagram batang, pembacaannya sekaligus model-model soalnya apakah itu dalam bentuk rata-rata, kemudian mencari mungkin ketuntasan peserta didik dan sebagainya. Simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Mentor PPPK 2021. Semoga kita bisa membersamai teman-teman untuk sukses menjadi ASN di tahun 2021. Nomor 1, kita buat soal ini dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian semakin meningkat gitu ya. Kita lihat nomor 1, teman-teman. Jumlah buku yang terjual selama 5 hari adalah. Untuk soal model ini masih tergolong soal yang relatif mudah, yaitu tinggal membaca grafiknya. Selama 5 hari di sebelah sini ya, sebelah kanan ini ada grafik batang ya, kemudian ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ada 5 hari. Maka untuk menjawab soal model seperti ini, teman-teman hanya tinggal membaca grafik, yaitu kita lihat Senin ada berapa buku, ini ya, di sumbu Y-nya ya teman-teman ya, sumbu X-nya adalah harinya, sumbu Y-nya adalah jumlah bukunya. Senin 20, kemudian Selasa kita bisa lihat, nah ini lurus dengan 50. Kemudian hari Rabu adalah 40. Kemudian hari Kamis adalah 70. Kemudian hari Jumat adalah 30. Setelah itu, Anda tinggal menjumlahkan 20 tambah 50 tambah 40 tambah 70 dan tambah 30. Totalnya adalah 210. Maka jawabannya adalah D. Nomor 2. Jumlah pengunjung seluruhnya adalah 1182 orang. Jumlah pengunjung pada hari Sabtu adalah, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah pengunjung di hari Sabtu berapa. Maka secara logika kita diberikan jumlah keseluruhan. Berarti jumlah keseluruhan pengunjung adalah dari hari Senin hingga Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang belum ada adalah hari Sabtu. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita harus mengetahui seluruh jumlah ini sudah diketahui, dikurangi dengan jumlah setiap hari yang sudah diketahui jumlahnya dari diagram itu. Sehingga kita bisa mengerjakannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Hari Senin ada 120, hari Selasa ada 132, hari Rabu ada 130, hari Kamis ada 145. Jadi kita membaca yang bagian atas ini ya teman-teman ya. Kemudian hari Jumat ada 130. Hari Sabtu yang diketahui dan hari Minggu adalah 300. Nah, jika kita total 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini, totalnya adalah 957 orang. Nah, berarti berapakah hari Sabtu? Berarti untuk mencari hari Sabtu, yaitu total atau total pengunjung dikurangi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari kecuali hari Sabtu yang kita cari. Berarti menjadi seperti apa? Total pengunjungnya 1182 dikurangi 6 hari tadi 957. 1182 dikurangi 957 adalah 225 orang. Maka jawabannya adalah C. Nomor 3, semakin menantang, Sobat PPPK. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Ini diagramnya. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari.
dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ani penasaran, ingin tahu banyak pengunjung pada hari Rabu berapa? Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung hari Rabu? Setelah teman-teman melihat grafik ini secara detail ya teman-teman. Jadi ketika membaca grafik itu, saran kami detail. Lihat sumbu Y-nya dan lihat sumbu X-nya. Setelah itu, lihat keterangan dalam diagram itu. Misal di bawah ini ada keterangan teman-teman. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari ini. Berarti kan diketahui rata-ratanya. Kan seperti itu. Nah, ketika kita membaca soal ini, jangan terburu-buru memutuskan bahwa, oh iya, hari Rabu yang dicari ya. Kemudian yang terpotong di hari Rabu di sini kertasnya. Kemudian kita lihat titik perpotongan terakhir. Nah, titiknya di sini. Kemudian Anda menginterpretasikan, oh ini berpelurus dengan sini. Oh ini berarti setengahnya. Untuk menuju 60 seperti ini. 40 ke 50 setengahnya di sini 45. Terus kita mengasumsikan ini 55. Jawabannya A. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu perpotongan itu jatuh di mana. Barangkali kan ini masih terus ke atas tapi kertasnya sobek di sini kan begitu. Jadi kita harus tetap menggunakan perhitungan seperti itu. Berarti bagaimana teman-teman? Kalau di soal nomor 2 tadi diketahui jumlah seluruh pengunjung, katakanlah seperti itu, ya. Tetapi di soal ini tidak diketahui seluruhnya, tetapi kita hanya berbekal pada nilai rata-rata. Kenapa seperti itu? Karena di soal ini ada nilai rata-ratanya, teman-teman. Nah, 41 orang adalah nilai rata-ratanya. Di mana kita sama-sama ketahui bahwa X bar atau rata-rata itu bagaimana sih rata-rata? Jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Kan begitu? Nah, di mana kita tahu setiap harinya kita bisa membaca. Senin ada berapa nih teman-teman? Senin ada 45. Kemudian Selasa ada berapa? Selasa ada 40. Kemudian Rabu yang kita cari, Kamis ada berapa? Kamis ada 30. Kemudian Jumat ada berapa? Jumat ada 20. Nah, ketika kita jumlah hari-hari yang sudah jelas ada di grafik jumlahnya ya, 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20 berarti berapa? 135. Nah, berarti ini adalah 135. Nah, oleh karena itu setelah itu tinggal kita menghitung nilai rata-ratanya berdasarkan nilai rata-ratanya. Berarti kita masukkan tadi rata-ratanya 41, jumlah nilainya berarti 4 hari ini sudah diketahui 135, ditambah hari yang belum diketahui adalah hari Rabu, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada 5. Nah, kemudian tinggal kita kalikan silang untuk mencari hari Rabu. Berarti 41 dikali 5 sama dengan 135 ditambah hari Rabu. Berarti hari Rabunya ketemu ya, 41 dikali 5 adalah 205. Kemudian dikurangi dengan 135 pindah ruas. Nah, seperti itu. Berarti Rabunya ketemu berapa? 205 dikurangi dengan 135, yaitu adalah 70. Maka jawaban yang tepat adalah D, 70 orang. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan persentase kenaikan harga jagung dari bulan Mei sampai Juni adalah 25%. Pertanyaannya adalah berapakah harga jagung pada bulan Mei? Berarti kita membuat satu logikanya seperti ini. Berarti di bulan Mei ke Juni itu naik 25%. Naik 25%. Berarti kita mengasumsikan Mei itu adalah 100%, kan begitu. Mei-nya 100% berarti Juninya kemudian naik ya. Naik 25%. Berarti di Juni berapa? 100% dari hasil bulan Mei tadi ditambah dengan 25%. Jadi 125%. Berarti yang nampak di bulan Juni ini sebenarnya adalah 125%.
125% yang bernilai 6.300. Berarti bagaimana cara mencari untuk bulan Mei-nya? Ya seperti kita belajar harga jual harga beli. Kalau untuk mengetahui bulan Mei-nya, berarti kita balik. Berarti kita ingin tahu 100%-nya di bulan Mei. Berarti 125 kita balik, 125 itu kan 125 per 100. Berarti kalau ingin mencari Mei, berarti 100 per 125 dikali dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah di bulan Juni kan? Berarti 6.300. Berarti ketemu berapa teman-teman? Kalau ini dikalikan 6300 ditambah nolnya 2 kali dibagi 125. Ketemunya adalah 5040. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi ingat baik-baik logikanya. Ketika dia bilang kenaikan di bulan selanjutnya 25%, berarti kan dia sudah naik dari Mei. Mei segini, ini adalah 100%-nya, kemudian sisanya 25% kenaikannya. Berarti 6.300 itu adalah 125%. Berarti berapakah bulan Mei-nya? Tinggal kita balik 100 per 125 kali yang diketahui 6.300. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan diagram di samping jika nilai 6 merupakan nilai ketuntasan. Banyak siswa yang tidak tuntas adalah berapa jumlahnya. Ya. Berarti kita bisa mengetahui dengan lebih mudah, karena di sini kita hanya memanfaatkan nilai yang sudah diketahui. Berarti yang diketahui adalah nilai 6 adalah nilai ketuntasan atau KKM-nya. Berarti kita bisa arsir 6 ini adalah nilai ketuntasannya. Berarti ini KKM-nya begitu. Nah, pertanyaannya berapa banyak siswa yang tidak tuntas? Berarti kita tinggal lihat grafik sebelum nilai 6. Berarti ada nilai berapa? Ada nilai 5, ada nilai 4, ada nilai 3, ada nilai 2. Itu adalah nilai-nilai yang tidak tuntas. Tinggal kita lihat hitung berapa orangnya di nilai 5. Yang dapat nilai 5 ada 8 orang, yang dapat nilai 4 ada 6 orang. Kemudian yang dapat nilai 3 ada 4 orang. Kemudian yang dapat nilai 2 ada 2 orang. Jika kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ya, kita jumlahkan yang tidak tuntas. Ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Yang tidak tuntas. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 20 orang. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor yang ke-6. Pertanyaan adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari nilai rata-rata adalah. Di sini kita diberikan suatu tabel ya. Ini dari FR tahap pertama ada yang mendapatkan soal dengan model tabel. Bagaimana dengan soal ini? Berarti kita harus tahu dulu apa inti dari permasalahan yang ditanyakan di soal ini. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang. Berarti seperti soal nomor 5. Cuma bedanya, soal nomor 5 tadi diketahui KKM-nya, tetapi kalau di sini adalah ditanyakan banyaknya siswa yang mendapat nilai kurang dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai rata-rata belum diketahui. Berarti kita harus mencari nilai rata-rata. Di mana rata-rata bisa kita peroleh dari jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Bagaimana kalau modelnya seperti tabel ini ada nilai dan frekuensi? Berarti jumlah nilai bisa diketahui dari nilai dikalikan dengan frekuensi. Jadi semua nilai ya. Frekuensi. Berarti ini total nilai dikali frekuensi. Setiapnya itu dibagi dengan frekuensi. Total frekuensi. Nah, maka kita perlu mengetahui jumlah nilai dulu. Cara mengetahui jumlah nilai paling mudah langsung dikalikan saja. 3 kali 0, 0, 4 kali 11, 44, 5 kali 6, 30, 6 kali 9, 54, 7 kali 5, 35, 8 kali 6, 48, kemudian 9 kali 3 adalah 27, kemudian 10 kali 0 adalah 0. Nah, ini kita jumlah semuanya 0 tambah 44 tambah 30 tambah 54 tambah 35 tambah 48 tambah 27 tambah 0
maka totalnya adalah 238. Berarti untuk mengetahui nilai rata-rata adalah 238 dibagi total frekuensi. Total frekuensinya berapa? Berarti 0, kemudian ditambahkan dengan 11, ditambahkan dengan 6, ditambahkan dengan 9, ditambahkan dengan 5, ditambahkan dengan 6, ditambahkan dengan 3, ditambahkan dengan 0, totalnya adalah 40. Berarti ini dibagi 40. X-barnya berarti berapa? Ini bisa dikalikan dengan detail, artinya 238 dibagi 40. Mungkin kita bulatkan 240 dibagi 40, berarti kan kisarannya adalah di 6. Kalau didetailkan 238 bagi 40 adalah 5,95. Anggap saja di saat tes tidak sampai detail ngitungnya gitu, karena mungkin untuk efisiensi waktu nggak apa-apa. 6, berarti nilai rata-ratanya 6, berarti kurang dari 6 adalah mereka tidak tuntas atau kurang dari nilai rata-rata, kan begitu. Berarti kalau kita lihat detail 5,95 juga sama kan, berarti yang tidak tuntas adalah nilai 5, 4, dan 3. Berarti yang nilainya kurang dari rata-rata 5,95 kurang ya, ada nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Yang dapat nilai 3 adalah 0 orang, kemudian yang dapat nilai 4 ada 11 orang, kemudian yang dapat nilai 5 adalah 6 orang. Berapakah yang nilainya kurang dari rata-rata? Berarti ini. Ya, ini 0, 11, dan 6 ditambahkan 11 tambah 6 tambah 0 atau 0 tambah 11 tambah 6, yaitu adalah 17 orang. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian video pembelajaran dari pengembangan field report tahap yang pertama, matematika untuk kompetensi teknis, guru SD. Semoga bermanfaat. Salam hebat, salam cerdas, mentor PPPK 2021. Terima kasih.